bisikan di lorong kosong. Narasi cerita horor hanya fiktif untuk hiburan. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan kota yang biasanya ramai kini sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas, menciptakan bayangan aneh di permukaan jalan yang basah. Di sebuah gedung tua yang telah lama kosong, seorang pemuda bernama Raka melangkah perlahan. Ia baru saja pulang lembur dari kantor dan memilih jalan pintas melewati bangunan itu. Gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit, tetapi telah ditinggalkan sejak belasan tahun lalu setelah terjadi kebakaran. Orang-orang di sekitar sering berbicara tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalamnya. Namun, Raka tidak percaya tahayul. Ia hanya ingin sampai rumah lebih cepat. Saat melewati lorong gelap gedung itu, Raka merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mempercepat langkah. Tetapi suara langkah kaki lain terdengar mengikuti dari belakang. Ia berhenti. Sunyi. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar di telinganya. Pergi sebelum terlambat. Raka terlonjak, menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan kelam dari puing-puing dinding yang rusak. Tiba-tiba, lampu jalan di luar gedung berkedip, dan lorong di hadapannya terasa lebih gelap. Di kejauhan, samar-samar ia melihat siluet seorang wanita berdiri di ujung lorong. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajahnya. "Siapa di sana?" Suara Raka bergetar. Tidak ada jawaban. Siluet itu mulai melangkah mendekatinya. Gerakannya aneh, tidak seperti manusia. Raka berlari ke arah pintu keluar, tetapi lorong itu terasa semakin panjang. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Setiap kali ia menoleh, wanita itu semakin dekat. Meskipun ia tidak berjalan, seolah-olah mengambang. Ia meraih ponselnya, mencoba menyalakan senter, tetapi layar hanya menampilkan bayangan wajahnya sendiri dengan satu sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Jantungnya hampir berhenti. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Dinding yang tadi penuh lumut kini tampak bersih, seperti kembali ke masa lalu. Ia melihat bayangan perawat dan pasien berjalan melewatinya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ia menyadari satu hal mengerikan. Ia bukan lagi di dunianya. Ia telah masuk ke dimensi lain, kembali ke masa di mana rumah sakit ini masih beroperasi. Namun, ada sesuatu yang salah. Semua orang di sini tampak pucat, dengan mata kosong, seolah-olah mereka sudah mati. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Kali ini bukan hanya satu. Puluhan sosok dengan pakaian pasien mulai mengelilinginya. Mereka semua berbisik dengan suara serak. "Kami tidak pernah pergi." Raka mencoba mundur, tetapi tangannya ditarik oleh sesuatu. Ia menoleh dan melihat wanita berambut panjang tadi kini berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya hancur terbakar. Matanya menatap kosong ke arahnya. "Aku juga masih di sini," bisik wanita itu, sebelum tiba-tiba menjerit dengan suara yang membuat telinga Raka berdengung. Semua lampu di ruangan itu berkedip-kedip, dan dalam hitungan detik, ia kembali berada di lorong gelap yang kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada pasien, tidak ada wanita itu. Hanya dia
sendirian, dengan suara hujan di kejauhan. Raka terhuyung keluar dari gedung. Napasnya tersengal. Jalanan kembali seperti semula. Ia melihat jam di ponselnya. Hanya 5 menit berlalu sejak ia masuk ke dalam gedung. Padahal ia merasa sudah di sana selama berjam-jam. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap semua itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, saat ia melihat pantulan dirinya di jendela toko terdekat, darahnya membeku. Di belakangnya, ada bayangan wanita berambut panjang yang tersenyum menyeramkan. "Aku masih bersamamu,"